Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya semoga kita selalu diberi semangat untuk belajar ya. Amin. Oke, baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai cara menghindari narkoba, judi, dan juga pertengkaran. Nah, tiga hal ini sering terjadi kan ya, khususnya di kalangan remaja gitu. Nah, ketiga hal ini harus kita jauhi. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Karena tidak baik, Bu. Iya, betul. Karena tidak baik dan juga dilarang oleh agama Islam. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yang baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, agar kalian bisa lebih paham materi tentang minuman bahayanya minuman keras, terus judi dan juga pertengkaran. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video pendek tentang bahayanya minuman keras, judi dan juga pertengkaran. Namun sebelum Ibu menayangkan video ini, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Oke, yang ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Oke, jadi nanti Ibu akan tayangkan video, jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Karena setelah video ini selesai, nanti kita akan berdiskusi terkait video yang ditayangkan ini. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Gimana anak-anak setelah kalian melihat tayangan video tadi, bagaimana perasaan kalian? Sedih, Bu. Sedih, prihatin. Bahaya juga kalau itu. Oh iya, betul sekali. Maka dari itu, kenapa Allah melarang kita untuk minum minuman keras, judi dan juga bertengkar gitu? Karena ini bisa merusak mental kita, terus kemudian kesehatan kita
kita dan juga perbuatan kita gitu. Jadi Allah itu melarang bukan tanpa sadar apa-apa gitu, karena ini bisa merusak kehidupan kita. Oke, anak-anak ini udah duduk sesuai perkelompoknya masing-masing kan? Ya. Udah kelompok satu mana? Saya Bu. Kelompok dua? Saya. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau bertanya sama kalian. Kenapa sih minuman keras, judi, pertengkaran itu bisa merusak kehidupan seseorang? Seperti yang dikatakan oleh Haji Rofiq, judi itu ada dan tidak boleh dilakukan umat Islam. Kenapa tuh? Gak boleh, tahu gak? Karena ini judi itu apa? Jadi orang yang sebut gitu. Oke, betul. Mungkin kelompok dua ada yang nambahin? Jadi punya banyak utang Bu, judi. Iya, betul. Dari jawaban kalian ini bisa Ibu simpulkan ya, kalau kalian ini sudah bisa mulai menemukan masalah utamanya, yaitu dampak buruk dari perbuatan tersebut. Oke, selanjutnya Ibu memberi tugas kepada kalian. Sekarang cari dalil ataupun hadis tentang larangan minum keras, judi, ataupun pertengkaran di buku PAI kalian. Kalian juga bisa mencari contoh peristiwa nyatanya di masyarakat ya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan kalian diskusikan ya. Gimana anak-anak? Udah menemukan jawabannya? Udah. Silakan kelompok satu sebutkan dalil ataupun contoh peristiwanya. Ya Bu, nih dari kelompok 1 itu hadis dari Nabi yang artinya Khamar itu induknya dari segala kejahatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Contohnya di lingkungan banyak sekali yang mabok, Bu. Sering saya menemukan itu. Oke, kelompok dua Contohnya aja Bu. apa? Contohnya berita di TV banyak yang ugalan naik motornya terus ngancamin kejahatan rekaman di rumah-rumah orang tuh, kayak tiba-tiba dia ngebacok orang atau apa gitu karena dia mabuk. Oke, nah betul sekali yang tadi anak-anak sebutkan ya, bahwa itu adalah salah satu contoh dari bukti nyata bahwasanya perbuatan tersebut itu buruk dan sangat dilarang oleh Oleh juga betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, karena perbuatan tersebut itu bisa merusak mental, kesehatan dan juga perilaku kita. Oke, mari sekarang kita coba ya cocokkan dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran dan juga hadis, Allah jelas-jelas melarang hal itu karena yang pertama, minuman keras itu bisa menghilangkan akal dan juga mengundang keributan. Betul. Yang kedua, judi itu bisa apa, coba ada yang tahu? Membuat orang sengsara. Ya, dan juga bisa menyebabkan apa yang namanya? Usaha aja, benar, miskin. Terus yang apa? Dibuat Ya, Membuat menjadi apa namanya? Ya. Wadah. Terus yang ketiga, pertengkaran itu bisa menandakan persaudaraan dan membuat dosa besar. Paham sampai sini? Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Bismillah.